dokter. Nah, kadang bukan gara-gara ya dok, karena ada beberapa orang tua yang ketika anaknya mencoba diskusi tentang alat reproduksi, kesehatan seksual ini, tiba-tiba langsung kayak, ya Saruna, ini anak-anak nih jadi mau tanya lebih lanjut tuh jadi takut dok. Nah, kemudian mereka bertanya kepada teman-temannya, teman sebayanya ya. Notabene mungkin juga sama-sama nggak taunya. Seringnya gitu. Ini PR banget buat orang tua, gimana caranya agar anak itu lebih mau bertanya kepada orang tuanya daripada ke orang lain. Gimana ini dokter? Jadi kemarin saya baru aja penyuluhan ya. Ada pertanyaan lucu. Gini pertanyaannya. Dok, bagaimana caranya agar ketika kita cerita ke orang tua itu nggak langsung marah? Oke. Nah, terus saya coba menjawab ya ke anak-anak tersebut bahwa orang tua itu, kamu harus tahu kenapa orang tua itu marah. Pertama, kadang emang kita sebagai orang tua itu ya, kita tuh nggak siap dengar berita apapun, kita nggak siap anak kita tumbuh dewasa, kita nggak siap dengan menerima kenyataan bahwa kita menerima pertanyaan-pertanyaan yang itu kayak sulit buat dijawab gitu loh. Nah, itu kadang yang membuat ketidaksiapan, itu yang kadang membuat emosinya jadi ini apa sih naik gitu loh. Saya juga sampaikan bahwa cari momen yang tepat untuk kamu bisa menyampaikan apa keluhanmu gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Kak Amel yang bagaimana agar anak itu mau apapun tuh Open yang dia ya. ini open ke orang tua dan tidak bertanya ke temannya. Jadi oh iya, aku harus balik lagi deh ke orang tuaku, tanyanya ke orang tuaku gitu. Kadang kan anak-anak takut ya dok ya, bahkan gara-gara udah diomongin, kamu masih kecil tahu apa, Saru nggak boleh. Nah ini kan anak-anak jadi takut. Nah, gimana caranya agar kita orang tua itu juga mendapatkan kepercayaan dari anak? Betul. Satu keterampilan utama dalam komunikasi yang harus dimiliki orang tua adalah keterampilan mendengarkan secara aktif. Jadi nggak hanya mendengarkan ya Kak ya, tetapi mendengarkan secara aktif. Ketika orang tua itu mendengarkan secara aktif, dia ngerti nih, anak ini dibalik pertanyaan itu sebenarnya ada makna terdalam. Nah, kalau kita udah langsung close di situ, kita langsung mendengarkan secara aktif itu juga memberikan feedback yang dia bisa menggali lagi, bukan meng-close. Nah gitu. Jadi mendengarkan secara aktif itu bukan hanya dengerin, tetapi juga bisa mendengarkan dan menimpali dengan itu, dengan pertanyaan yang untuk menjurus lebih dalam lagi gitu. Jadi kemampuan untuk mendengarkan tuh PR nih kita. Mohon maaf, sekarang juga orang tuanya pada sibuk ya dok ya. Anaknya